besok kita ke Hong Kong, beli aja tiket perginya aja, jangan bilang siapa-siapa. Kalau itu mau ngapain ke Hong Kong? Mau ketemu, karena sahabat Gus Dur kan di luar negeri banyak nih. Pak gimana? Iya man, teman saya nggak bisa dihubungin ini. Aduh, saya bingung ini kan. Wah ini namanya kesasar ini, saya bilang. Sampai sekarang pun Gus Dur tidak tahu bahwa yang menolong Kang Sulaiman dan Gus Dur bisa kembali itu Pak Luhut. Iya, nggak tahu. Kalau nggak tahu saya domelin. Saya bilangnya, loh kamu bisa dapat tiket man, bayar di Jakarta Pak. Karena tahu Gus Dur saya nggak bawa duit, Gus Dur nggak bawa duit. Kalau itu karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan membongkar kedekatan 3 sosok besar di Indonesia. Pak Luhut bin Sarpanjaitan, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Ridza Ramli. Bagaimana kedekatan beliau dengan Gus Dur? Nah, saya bersama Kang Sulaiman, salah satu saksi sejarah yang biasa nguntit ke sana kemari dengan Gus Dur. Apa kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah. Tapi saya minum dulu nih. Oh iya. Minum dulu. Ini ada minuman sofa. Ini minuman apa Kang? Ini minuman yang telah dikeluarkan oleh pondok, salah satu pondok pesantren. Dan namanya ini dari hasil istiqorohnya Kiai Said. Oh iya. Sofa. Saya coba minumnya. Boleh. Segar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menjernihkan pikiran yang ruwet-ruwet. Kang Sulaiman. Ya. Kadar Gus Dur itu kan banyak. Oh banyak. Tapi saya sekarang ingin berbicara temannya Gus Dur. Karena kita spesial untuk menghormati wafatnya Gus Dur. Oh iya. Itu ada sosok Pak Luhut, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Ridza Ramli. Betul. Apa yang Anda ketahui kedekatan ketiga sosok ini dengan Gus Dur? Iya. Sebetulnya memang kalau menurut saya Gus Dur itu sahabatnya banyak ya. Sahabat banyak, kader banyak, santrinya juga banyak. Nah, mungkin dari 3 tokoh ini yang tadi disebutkan itu saya melihat ini adalah sahabat beliau gitu ya. Dari 3 tokoh ini memang sepanjang yang saya tahu selama 10 tahun saya ikut Gus Dur itu memang kalau Pak Ridza Ramli itu orang yang memang ahli dalam bidang ekonomi sehingga ketika dialog sama Gus Dur itu pastinya tentang ekonomi gitu ya. Lalu kalau terkait tentang masalah hukum pemerintahan itu Pak Mahfud MD gitu ya. Dan yang terkait masalah pertahanan strategi gitu memang ya Pak Luhut ya. Jadi terkadang 3 tokoh ini suka ketemu bareng Gus Dur gitu ya, atau kadang gantian. Yang jelas pertemuan beliau itu sangat intensif gitu ya. Dan masing-masing sebetulnya punya cerita sendiri-sendiri kalau menurut saya gitu ya. Sepanjangnya saya tahu dan Gus Dur cerita dengan saya kan gitu. Apa itu coba? Ya, kita bongkar. Iya. Jadi saya dulu pernah nanya Pak Rizal, Pak Rizal itu orang hebat man, pintar dan integritas gitu, idealis pokoknya. Dia tidak semata-mata memikirkan materi, tapi ketika itu benar dia pasti memperjuangkan gitu ya. Terus pada saat saya pernah tanya Pak Mahfud, Pak Mahfud dulu dosen. Pak Mahfud juga orangnya memang integritasnya tinggi lah. Pak Mahfud itu orang-orangnya betul jujur gitu ya. Tapi saya bilang, tapi kok kenapa Pak jadi Menteri Pertahanan dulu, saya bilang Oh iya, dulu Pak Mahfud itu masih jadi Menteri Pertahanan. Karena memang biar tugasnya itu bagaimana memisahkan polisi dengan TNI gitu. Pakai Pak Mahfud. Makanya pakai Pak Mahfud. Oh tujuannya itu Pak, iya. Awalnya dia nggak mau, akhirnya jadi mau gitu. Karena
Ibu Mahfud pernah cerita sama saya, Sulaiman zamannya waktu Gus Dur ke Jogja ke rumah Pak Mahfud. Kemudian saya diajak ngobrol sama Ibu Mahfud. Sulaiman tahu nggak dulu waktu Pak Mahfud dijadiin menteri? Kenapa Bu? Saya tuh kan lagi nyapu di luar katanya. Ya Bapak kan biasa paling pulang ngajar, pulang ke rumah, tiba-tiba ke Jakarta. Katanya dipanggil presiden. Ya udah saya sih nggak tahu gitu. Karena Gus Dur juga dekat dengan Gus Dur itu zaman kuliah juga gitu. Mungkin dia dengar, tapi kedekatan awalnya saya mungkin belum tapi paham. Terus tetangganya ngomong, ibu nonton TV deh. Kenapa? Kata Bu Mahfud. Enggak Ibu, lihat sekarang aja. Emang ada apa ya? Itu loh Bapak jadi menteri. Oh nggak mungkin gitu. Oh Bapak ngajar biasanya nggak mungkin jadi menteri. Lihat aja Bu, Gus Dur tuh dia akan jadi menteri sama Gus Dur gitu. Oh gitu ya. Kaget katanya. Terus lihat TV. Lihat TV akhirnya biasa ada running tag gitu kan ya. Ya akhirnya kayak Bu Mahfud kaget katanya. Nangis. Ya di luar perkiraan Bu Mahfud beliau bisa jadi Pak Mahfud juga tidak ngasih tahu bahwa dia akan dijadiin apa-apa. Ya, saya rasa Gus Dur ketika manggil orang dijadikan menteri kan tidak ditelepon mungkin kayak zaman sekarang. Iya. Panggil Gus Dur, dipanggil Pak Mahfud, ya dipanggil presiden kan gitu aja. Tiba-tiba kamu jadi menteri ya, kan gitu. Atau sebaliknya, kamu udah gak jadi menteri ya, kan gitu. Nah kalau Pak Luhut memang saya ada sedikit khusus ke beliau ya. Jadi waktu itu ketika baru lengser Gus Dur, saya kan sama Gus Dur, Pak Luhut main ke rumah itu. Terus kata Pak Luhut, pas selesai mau pulang ketemu Gus Dur, saya dipanggil, kamu Sulaiman ya? Iya Pak gitu. Nanti kalau nggak ikut Gus Dur, kamu nemenin saya. Oh baik Pak. Nah kebetulan Gus Dur sebulan kemudian tuh mau ke Amerika, saya nggak ikut. Saya bilang Pak, saya katanya disuruh ketemu Pak Luhut, kata saya bilang ketemu Gus Dur. Udah kamu temuin aja, orang baik itu. Nah itu akhirnya saya ketemu, terus cerita Pak di kantor Pak Luhut, cerita Pak Luhut gitu. Terus gimana cerita Pak Luhut itu? Asal mula ketemunya dengan Gus Dur? Jadi yang saya tahu dan dia juga pernah cerita di waktu acara di PKB bahwa ketika Pak Luhut memang dulu pernah menjadi kasdam mungkin di Jawa Timur sih. Iya. Terus kan muktamar muktamar NU ya. NU Cipasung dan Pak Luhut diperintahkan oleh TNU dulu supaya Gus Dur tidak menjadi PBNU lah. Iya, gitu ya. menjadi ketua PBNU ya, menggagalkan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Gus Dur cepat jadi. Makanya dulu ada cerita katanya ketika Gus Dur ada pertemuan di Jawa Timur sama kiai-kiai, Gus Dur tahu nih, wah ini kayaknya lagi di mata-matain. Udah kita ngomongnya pakai bahasa Arab aja. Oh gitu ya. Akhirnya ketika ditanya komandannya, intinya gimana pertemuan Gus Dur sama kiai-kiai? Cuma saling mendoakan aja Pak, karena bahasa Arab. Gitu ya. Terus akhirnya beliau pas mau jadi duta besar ketemu Gus Dur gitu. Iya. Pamit ya mungkin. Ya, terus kata Gus Dur, nanti kalau saya jadi presiden, Bapak jadi menteri ya? Gitu. Katanya gitu, kata Pak Luhut, wah nggak mungkin lah. Nggak mungkin Gus Dur jadi presiden katanya. Akhirnya pas ketika jadi duta besar Singapura kan berapa bulan Gus Dur dilantik kan ke Singapura tuh. Iya. Ketemu pengusaha Singapura gitu. Iya. Ada forum dan Pak Luhut sebagai duta besar kan menjadi ketua panitia dan disitulah Gus Dur akhirnya manggil, ketemu lagi. Ya. Kamu ke Jakarta, kamu harus jadi menteri gitu. Iya. Akhirnya dijadikanlah Menteri Perdagangan waktu itu. Iya. Walaupun di sini Pak Luhut kamu, Gus, saya ini kan tentara, masa jadi Menteri Perdagangan? Enggak apa-apa, bagus malah, ya kan? Pak Mahfud ya jadi Menteri Pertahanan, masa Bapak nggak mau jadi Menteri Perdagangan gitu ya, artinya begitu. Tapi dibalik cerita itu semua memang setelah Gus Dur lengser lah, beliau lah betul-betul yang menjaga dan membantu Gus Dur. Karena ketika saya waktu itu ke Hong Kong, ya Gus Dur terima telepon. Biasa Gus Dur kan lu nelpon sendiri tuh. Dia punya handphone, pencet nyambung. Karena saking beliau memang hafal nomor telepon temannya di luar negeri itu. Akhirnya, Man, besok kita ke Hong Kong. Beli aja tiket perginya aja. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau itu mau ngapain ke Hong Kong? Mau ketemu. Karena sahabat Gus Dur kan di luar negeri banyak nih. Nah, saya ikut aja. Ya udah Pak. Paling kita nginep semalam. Udah saya pergi kan. Jadi Gus Dur betul-betul ngepres udah bawa satu tiket itu one way. Udah ya one way. Udah saya ikut aja. Ternyata di sana Gus Dur waktu itu cuma punya duit berapa $200 apa gitu. Masya Allah. Sampai bandara kadang di imigrasi itu kan saya suka ditanya.
wah ini pasti pakai bahasa Inggris ini, saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Jadi ketika di imigrasi Gus Dur pasti ngomongnya lancar ketika ditanya. Nah, dan saya kan pas maju Gus Dur udah didorong ke sana. Ini orang ngomong apa? Ini batin saya. Akhirnya kadang Gus Dur saya tarik lagi. Pak, ini orang ngomong apa ini? Saya bilang gitu kan. Akhirnya Gus Dur ya ngomong. Ini my asisten bla 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 gitu. Iya. Kata Gus Dur, ini yang jadi asisten saya jadi asisten kamu ini kayaknya gitu kan. Yang jadi asisten itu siapa? Iya. Saya bilang, salah bapak lah ngajak saya. Dia bilang gitu. Akhirnya ketika kita nyetop taksi, gitu, kadang orang juga imigrasi nanya, ini mantan presiden bukan, karena kita pakai paspor, bukan paspor diplomatik, paspor biasa. Dan orang itu, curiga itu ya, ini Gus Dur apa bukan? Ini mantan presiden apa bukan gitu mungkin ya orang melihatnya. Ya, tapi kan mungkin dia nggak berani nanya seperti itu kalau menurut saya. Dan itu sering saya ke luar negeri itu seperti itu, karena walaupun setelah pulang dari luar negeri itu saya diomelin sama Kemenlu lah biasanya sekarang. Karena kenapa? Gus Dur seorang mantan presiden pergi ke luar negeri itu tidak ada komunikasi ke Kemenlu, paling tidak kan kedutaan nanti bisa membantu gitu. Bisa ini gitu. Jadi saya sering diomelin, Pak, Bapak ini biasa ya kalau ke luar negeri nggak ada laporan ke kita. Bapak sebagai asisten harusnya proaktif gitu. Nanti kalau terjadi apa-apa sama mantan presiden di luar negeri, siapa yang disalahin? Negara Pak, gitu. Saya sering bilang sama Gus Dur, Pak, ini apa-apa kita harus ngomong dulu lah. Saya bilang gitu. Saya diomelin mulu. Keusaman. Kalau kita lapor, kita difasilitasi oleh negara, KBRI, itu uang negara, bukan hak kita. Jangan negara lagi susah kok kita malah. Masya Allah. Susah begitu. Makanya jadi sayang sengsara jadinya. Wah, akhirnya saya naik taksi ke Hongkong, udah man. Berarti di tengah kota. Nah, tengah kota yang mana? Udahlah, berarti aja kita kan bayar taksi nggak bisa pakai dolar Amerika ternyata. Dia minta dolar Hongkong kan? Iya. Waduh, ini gimana caranya di saya? Akhirnya Gus Dur saya turunin, saya masuk ke di lobi hotel. Saya cari money changer itu sampai 7 gedung. Tapi saya ingetin, kira-kira daerah Sudirman nih, ini gedung ini. Nyari money changer kan nggak gampang. Nggak nemu, nggak ketemu Gus Dur lagi, repot saya ini kan. Akhirnya dapat, saya bayar. Akhirnya, Pak gimana? Iya man, teman saya nggak bisa dihubungin ini. Aduh, saya bingung ini kan. Wah, ini namanya kesasar ini, saya bilang. Namun saya ingat, wah waktu itu Pak Lut pernah bilang, kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Saya telepon. Masih ada HP ya? Ada handphone. Ada handphone. Iya, udah ada handphone waktu itu. Saya telepon. Selamat siang Pak Lut. Siapa ini? Sulaiman Pak. Loh, kau di mana ini? Saya di Hongkong Pak, lagi keder saya. Loh kok bisa keder gitu? Saya ceritain. Pak tolong bantuin saya, tapi jangan sampai Gus Dur tahu kalau Bapak bantu. Karena Gus Dur nanti marah, karena saya suruh berdua-dua aja ini. Iya. Waduh, iya dah, nanti dibantu sama orang saya. Iya. Udah dibantulah sama orangnya Pak Lut tuh. Jadi orang itu gak berani salaman atau apa sama Gus Dur ya. Pokoknya cuma ngasih tiket gitu kan. Iya. Terus pas di Singapura kata Gus Dur, kita nyampainya tengah malam, tidur di kursi aja di bandara man. Biasa saya seperti itu gitu. Itu calon mantan presiden. Aduh, ini repot. Ya kan saya repot bawa koper nanti juga kan. Tapi sepertinya Pak juga udah menyiapkan orang di sana. Jadi ada nama gitu kan. Pak itu kayaknya ada yang nyanyir kita. Loh siapa? Kamu bilang orang ya? Enggak, itu dari maskapai. Nyiapin hotel. Padahal orangnya Pak Lut itu. Akhirnya kita nginep di sekitar hotel bandara, pagi balik Jakarta. Waduh itu pengalaman saya sangat berharga di Tolong Pak Lut. Kalau kagak bingung saya. Dan sampai hari ini pun mungkin orang dekat Pak Gus Dur tuh gak tahu keluarga ibu bahwa saya pernah tersesat di Hongkong dan kehabisan uang. Aduh. Dan ternyata ini luar biasa ya. Ada seorang sahabat yang namanya Pak Luhut bin Sarpanjaitan, tanpa mau, mungkin sampai sekarang pun Gus Dur tidak tahu bahwa yang menolong Kang Sulaiman dan Gus Dur bisa kembali itu Pak Luhut. Iya, gak tahu. Kalau gak tahu saya domelin. Saya bilangnya, loh kamu bisa dapat tiket man, bayar di Jakarta Pak. Karena tahu Gus Dur saya gak bawa duit, Gus Dur gak bawa duit. Kalau itu karena itu. Oke, pemirsa Padusa TV, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu orang dekat Gus Dur yang kemana-mana
biasa ngintilin Gus Dur, betul, sampai ziarah, kemudian juga sampai kesasar dan kehabisan uang di Hongkong. Iya. Luar biasa. Dan beruntung karena Gus Dur itu orang baik, siapapun ingin menolong dia. Betul. Pada intinya itulah kita bisa mengambil sebuah hikmah atau mengambil sebuah pelajaran. Gus Dur mantan presiden tidak ingin merepotkan budget negara atau keuangan negara. Bagaimana dengan kita? Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.